Bab 881-885. Lalu apa yang bisa saya bantu? Zhu Manlin bertanya. Dia menyerah dan terus membujuk Lindong. Anda pelajari dulu proses dan cara mendirikan bank komersial. Setelah saya kembali dari mengikuti lelang, saya akan bertanggung jawab penuh atas masalah ini. Serahkan padaku? Tidak, tidak. Ini sama sekali tidak mungkin, Lindong. Masalah ini terlalu penting. Aku sama sekali tidak punya pengalaman di bidang ini. Aku pasti tidak akan bisa melakukannya dengan baik. Itu akan mempengaruhimu. Rencanakan saat itu, kamu harus mencari orang lain. Aku bisa melakukan apapun yang aku bisa untukmu. Zhu Manlin dengan cepat menolak. Biarkan dia bertanggung jawab penuh untuk mendirikan perusahaan dagang. Bagaimana dia bisa mengetahui hal ini? Pendirian dan pengoperasian bank komersial melibatkan sejumlah besar dana dan kontak. Zhu Manlin hanyalah orang dari lingkungan kecil. Meskipun saya telah keluar dan melihat beberapa hal tentang dunia, juga sangat terbatas. Di mata orang-orang dari benua Cina Tengah, dia hanyalah orang udik. Bagaimana Anda bisa bertanggung jawab atas hal sepenting itu? Jika Lindong menyerahkan masalah ini padanya, sama sekali tidak ada peluang untuk berhasil. Saudari Lin, kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Apa yang salah dengan ini? Aku akan memberimu dana, dan aku akan membantumu menyelesaikan kesulitan apapun yang kamu hadapi. Kamu hanya perlu mengikuti prosedur normal. Kamu tidak perlu mempertimbangkan masalah lain. Ini, tidak bisa, Lindong. Aku bahkan tidak punya pengalaman. Itu hanya akan menghancurkan hidupmu. Temukan orang lain. Zhu Manlin memohon. Lindong bisa menyerahkan masalah penting itu pada dirinya sendiri. Dia seharusnya bahagia. Tapi Zhu Manlin benar-benar tidak mengerti apapun tentang aspek ini. Saya sangat takut jika saya setuju. Jika saya tidak melakukannya dengan baik, itu akan merusak rencana Lindong. Jika Lindong memberinya sesuatu sesuai kekuatannya, Zhu Manlin pasti akan setuju tanpa ragu-ragu. Kak Lin, aku tidak percaya menyerahkan masalah ini kepada orang lain. Aku, Lindong, mempunyai prinsip dalam mempekerjakan orang. Aku hanya menggunakan orang yang aku percayai. Tidak peduli seberapa cakapnya mereka, aku tidak akan menggunakan mereka. Ini milikku pilihan pertama. Saya satu-satunya yang bisa saya percayai ketika saya datang ke Yang Shenzhou, jadi tolong lakukan ini untuk saya. Petik 2. Tidak, Lindong. Tolong jangan memaksaku. Oke, kamu, Alice. Hanya saja masalah ini terlalu besar. Dengan kemampuan dan pengetahuanku, tidak ada harapan untuk sukses. Aku sangat ingin membantumu. Tapi aku lebih takut tidak melakukannya dengan benar dan merusak rencanamu. Zhu Manlin sangat khawatir, hampir menangis. Dia bahkan mengutuk dirinya sendiri dalam benaknya. Mengapa dia tidak mengisi ulang tenaganya, belajar lebih banyak tentang bisnis tersebut, dan mempelajarinya lebih dalam. Kalau begitu, tugas penting yang dipercayakan Lindong padanya sekarang bisa diselesaikan dengan indah. Bantu Lindong berbagi lebih banyak, namun, jika Anda melewatkannya, Anda melewatkannya sekarang. Tidak ada penyesalan dalam menjual obat di dunia ini. Selain itu, pada saat itu, bagaimana Zhu Manlin tahu bahwa dia akan bertemu pria seperti Lindong di masa depan? Dia tidak hanya menyelamatkan nyawanya sendiri. Apakah Anda masih ingin bertanggung jawab atas masalah sepenting itu? Andai saja dia tahu, saya pasti tidak akan kemana-mana. Saya hanya akan tinggal di rumah dan belajar setiap hari. Lalu dia menunggu dengan tenang untuk bertemu Lindong. Lindong melihat bahwa Zhu Manlin menolak untuk setuju. Jadi dia hanya bisa menerima hal terbaik berikutnya dan berkata, Saudari Lin, bagaimana dengan ini? Jangan terburu-buru menolak. Pelajari pengetahuan ini dulu, dan kita akan membahasnya setelahnya saya kembali. Bagaimana pendapat Anda tentang bagaimana melanjutkan masalah ini? Yah,
Itu bagus. Saya bisa mempelajarinya terlebih dahulu. Jika tidak berhasil, Anda tidak bisa memaksa saya. Zhu Manlin setuju setelahnya memikirkan tentang itu. Jika dia menolak lagi, dia sendiri akan malu. Ini adalah berkahnya Lindong bisa melakukan ini. Oke, itu saja. Kakak Lin, belajarlah dengan giat dan jangan terlalu memaksakan diri. Jangan khawatir, aku tidak akan memaksamu. Baiklah, terima kasih. Lindong, aku akan kembali dulu. Oke, saya akan membiarkan perusahaan perdagangan kornukopiah menemukan seseorang untuk mengajari Anda, sehingga Anda dapat belajar lebih cepat. Keduanya lalu pergi bersama. Lindong kemudian pergi mencari Su Sueling. Menjelaskan tujuannya, saya berharap dia akan mengatur seseorang yang memiliki pengetahuan lebih baik di bidang ini untuk mengajar Zhu Manlin. Lindong, kamu bilang ingin mendirikan perusahaan dagang? Su Sueling bertanya dengan heran. Dia sangat terkejut saat mendengar permintaan Lindong. Di luar dugaan, Lindong justru ingin terjun dalam bisnis di benua Cina Tengah. Meski latar belakang Lindong sangat kuat, namun di antara rumah dagang makmur di benua Cina Tengah, manakah yang tidak mencapai seperti sekarang setelah sekian lama terakumulasi? Yang termuda dari 5 rumah dagang besar memiliki sejarah hampir 100.000 tahun. Yang terpanjang berumur ratusan ribu tahun, mendirikan bisnis itu mudah, tetapi mencapai hasil itu sulit. Selain itu, menurut Su Sueling, Lindong diterima sebagai murid oleh master di belakangnya, jadi bakatnya alami, dan dia tidak boleh lebih lemah dari monster di alam Xingsu. Bukankah orang-orang seperti itu seharusnya berlatih keras? Kok masih ada tenaga untuk menjalankan bisnis? Jika Tuan Lindong mengetahuinya, bukankah kakinya harus patah? Untuk orang kuat setingkat itu, sekalipun Lindong mengelola bisnisnya hingga ke level salah satu dari 5 rumah dagang besar, di matanya, bisnis tersebut masih belum menjalankan tugasnya dengan baik. Hanya kekuatan Anda sendiri yang paling penting. Segala sesuatu yang lain hanya membuang-buang waktu. Saya tidak tahu apakah Lindong hanya ingin bersenang-senang, atau apakah dia benar-benar ingin membuat bisnisnya lebih besar dan kuat. Tidak apa-apa jika Anda bermain santai saja, jika Anda ingin menjadi lebih besar dan kuat. Bahkan jika Lindong memiliki latar belakang yang kuat, perjalanannya masih sangat panjang. Bahkan mungkin menunda budidayanya, Su Sueling merasa Tuan Lindong tidak akan pernah setuju kalau dia begitu berantakan. Ya, saat aku kembali dari pelelangan, aku akan mendirikan perusahaan dagang, Lindong menjawab dengan jujur. Su Sueling membutuhkan bantuan dalam masalah ini, dan dia tidak menyembunyikannya. Apakah kamu ingin bersenang-senang saja? Atau kamu ingin menjalankan bisnis dengan baik dan menjadikan bisnis lebih besar dan kuat? Su Sueling bertanya lagi. Jika Nona Su takut saya akan mencuri bisnis perusahaan perdagangan kornukopiah di masa depan, jangan khawatir, saya hanya ingin bersenang-senang dan tidak bisa mengancam perusahaan perdagangan kornukopiah. Lindong bercanda sambil tersenyum. Puff, Su Sueling terhibur dengan kata-kata Lindong. Sudah lama sekali dia tidak mendengar lelucon lucu seperti itu. Lindong sebenarnya mengatakan bahwa dia takut kalau perusahaan perdagangan barunya akan mencuri banyak sekali bisnis. Apa itu mungkin? Pencapaian yang dicapai perusahaan perdagangan kornukopiah saat ini hanya mungkin terjadi setelah upaya yang sungguh-sungguh selama puluhan ribu tahun. Sebuah perusahaan dagang yang baru didirikan sebenarnya mengaku ingin meraup banyak sekali bisnis. Ini hanyalah hal yang paling konyol di dunia. Di benua Cina Tengah, banyak sekali bisnis yang tutup setiap hari karena manajemen yang buruk. Sulit untuk mengatakan apakah perusahaan dagang yang baru didirikan dapat bertahan. Menjalankan bisnis tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Kecuali jika Tuan Lindong, terlepas dari wajahnya sendiri, secara pribadi keluar untuk mendukung perusahaan perdagangan Lindong dan membiarkan semua orang menjual wajahnya.
maka situasinya akan berbeda. Hanya saja hal ini mustahil dilakukan. Mereka yang kuat di alam suci, terutama mereka yang berada di atas level santa sejati, atau bahkan level raja suci. Wajah Anda sendiri sangat penting. Mereka harus melapor untuk masalah sepele seperti itu, dan mereka tidak akan ditertawakan. Meskipun dia tahu Lindong sedang bercanda, Su Sueling tetap menganggapnya lucu. Mundur 10.000 langkah, bahkan setelah puluhan ribu tahun berkembang, perusahaan dagang Lindong memiliki kekuatan itu. Apa hubungan Su Sueling dengan dia? Memang benar dia adalah wanita ketiga dari perusahaan dagang kornukopia, tapi dia bukanlah pewaris perusahaan dagang kornukopia. Sebagai seorang wanita, dia tidak memiliki kualifikasi tersebut. Lindong, kamu lucu sekali. Jangan bicara tentang bagaimana perusahaan dagangmu yang baru didirikan dapat bertahan dalam persaingan yang ketat. Bahkan jika kamu memiliki kekuatan itu tidak ada hubungannya denganku, Su Sueling. Perusahaan perdagangan kornukopia bukan milikku. Su Sueling berkata sambil tersenyum. Mengapa itu tidak ada hubungannya denganmu? Bukankah kamu wanita ketiga dari perusahaan perdagangan kornukopia? Bukankah perusahaan perdagangan kornukopia ini milik keluarga Sumu? Lindong bertanya dengan ragu. Saya wanita muda ketiga dari perusahaan perdagangan kornukopia, tetapi saya bukan pewaris perusahaan perdagangan kornukopia. Sebagai seorang wanita, saya tidak memenuhi syarat untuk menjadi pewaris. Bukankah ini diskriminasi telanjang? Saya pikir begitu orang kuat sepertimu seharusnya bisa sukses. Yang lemah ada di atas dan yang berbudi luhur ada di bawah. Kenapa kamu masih lebih menyukai laki-laki daripada perempuan? Lindong, kamu salah. Semakin kuat kekuatannya, semakin penting itu adalah warisan darah. Wanita harus selalu menikah di masa depan. Bagaimana aku bisa dipercayakan dengan tanggung jawab yang begitu berat? Mertua, itu tidak mungkin. Darah seorang wanita jauh lebih lemah daripada darah pria, dan darah anak-anak yang dilahirkannya bahkan lebih tipis. Itu hanya akan menjadi semakin lemah di masa depan laki-laki dapat mewariskan garis keturunan keluarga. Saya tidak mengerti apa yang Anda pikirkan. Pada usia berapa Anda masih peduli tentang ini? Lindong menggelengkan kepalanya dan berkata, laki-laki dan perempuan sudah setara di muka bumi. Tak disangka, di langit berbintang yang jauh ini, terdapat adat istiadat kuno bumi. Semakin saya hidup, semakin saya kembali. Garis keturunan adalah kelanjutan dari sebuah keluarga. Ini adalah kebenaran abadi dari zaman kuno hingga saat ini. Semua kekuatan berdasarkan keluarga akan menganggapnya sangat penting. Namun, itu normal bagi orang seperti Anda yang diwarisi oleh tuan dan murid. Untuk tidak mengerti, ketika kamu menjadi lebih kuat, dan mendirikan keluarga Lin, kamu akan mengerti. Su Sueling menjelaskan. Bagaimana dia bisa bersedia melakukannya? Namun, Su Sueling tidak berpikir ada yang salah dengan aturan kuno tentang warisan darah. Aku hanya sedikit membencinya. Kenapa aku terlahir sebagai perempuan bukannya laki-laki? Su Sueling percaya bahwa dia tidak lebih buruk dari ahli waris keluarga Su. Hanya karena dia perempuan, dia tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan mereka. Bukan saja mereka tidak memenuhi syarat untuk bersaing, mereka bahkan tidak bisa mengambil keputusan akhir atas pernikahan mereka sendiri. Demi kepentingan keluarga, Su Sueling hanya bisa mengorbankan kebahagiaannya sendiri dan menikahi keluarga lain. Ini akan meningkatkan kekuatan keluarga Su. Inilah tragedi dilahirkan dalam keluarga besar. Jadi, Nona Su akan meninggalkan keluarga Su dan menikah di masa depan? Lindong tiba-tiba bertanya. Tentu saja, sebagai anggota keluarga Su, ini adalah misiku. Su Sueling menjawab sebagai hal yang biasa. Di permukaan, sepertinya tidak ada ketidakpuasan apapun. Mengenai apakah dia memilikinya di dalam hatinya, hanya dia yang tahu.
Apakah ini pernikahan antar keluarga? Karena kamu mengerti, mengapa bertanya? Apakah keluarga besar seperti keluarga Su perlu menikah dengan keluarga lain? Lindong bertanya dengan bingung. Ia merasa ketika kekuatan keluarga mencapai tingkat tertentu, tidak perlu mengorbankan kebahagiaan generasi muda untuk menikah. Lindong, sepertinya kamu baru saja dibebaskan oleh tuanmu, dan kamu sama sekali tidak memahami struktur kekuatan alam Singsu. Itu benar, tolong minta Nona Su untuk memperjelas keraguanmu. Alam Singsu, jika dibandingkan dalam hal kekayaan, keluarga Su pasti bisa menduduki peringkat 3 besar, tetapi dalam hal kekuatan, keluarga Su bahkan tidak bisa masuk 20 besar kekayaan yang kamu miliki, dan keseimbangannya tidak seimbang, kamu perlu melakukan segala kemungkinan. Ada banyak cara untuk mengatasi masalah keseimbangan ini, dan pernikahan adalah salah satunya. Lindong mengerti sepenuhnya ketika Su Sueling menjelaskan. Keluarga Su tidak lemah, namun, kekayaan mereka terlalu banyak. Benar-benar tidak seimbang. Kekayaan 3 besar setidaknya harus menyamai kekuatan 5 besar agar tidak bisa menjaga keseimbangan. Kekuatan 20 besar saja memang tidak cukup. Hal ini mengakibatkan keluarga Su harus mencari cara untuk menebusnya. Menemukan pernikahan dengan kekuatan yang lebih kuat dari diri sendiri adalah salah satunya. Selebihnya tidak lain hanyalah memberikan sebagian dari kekayaan Anda. Jaga kestabilan keluarga. Memang benar setiap keluarga mempunyai kitab sucinya masing-masing yang sulit untuk dibaca. Tampaknya keluarga besar sekuat keluarga Su sedang mengalami kesulitan. Saya ingin tidak takut pada siapapun atau kekuatan apapun. Saya hanya bisa berdiri di puncak piramida dan melihat ke bawah ke semua orang. Alasan mengapa Su Sueling mengatakan ini kepada Lindong, pemuda yang baru dia temui. Dia juga punya ide sendiri, menurut rangkaian pertunjukan Lindong. Majikannya kemungkinan besar adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Saint King yang tersembunyi di kegelapan alam bintang Fard. Tapi sekarang, keluarga Su tidak kekurangan apapun selain pendukung setingkat Raja Suci. Selama ada pendukung seperti itu, keluarga Su tidak perlu lagi dikekang oleh kekuatan lain, dan semua kekayaan bisa dikuasai sendiri. Semua digunakan untuk mengembangkan kekuatannya sendiri. Tidak akan lama lagi kekuatan keluarga Su akan meroket lagi. Bagi keluarga Su, ini jelas merupakan sebuah pencapaian. Andai saja Su Sueling bisa membawa pendukung setingkat Raja Suci ke keluarga Su, maka nasibnya juga akan ditulis ulang. Dia tidak ingin nasibnya diatur oleh keluarganya dan dia terpaksa menikah dan memiliki anak. Terlalu sulit untuk memecahkan permainan ini. Su Sueling tidak menemukan peluang apapun selama bertahun-tahun. Sampai Lindong muncul, saat itulah dia melihat secercah harapan. Meski secercah harapan ini masih sulit dipahami. Ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Nona Su, sejujurnya, apakah Anda bersedia dijodohkan oleh keluarga Anda untuk menikah dengan pria yang tidak Anda sukai? Mengorbankan kebahagiaan Anda sendiri dan menjaga stabilitas sementara keluarga Su? Lindong bertanya dengan serius. Dia melihat sesuatu yang tidak biasa dari nada dan ekspresi Su Sueling. Wanita ini punya pikirannya sendiri. Ini memberi Lindong Sin rencana baru. Jika Zhu Manlin bertanggung jawab penuh atas bisnis-bisnisnya, penglihatannya terlalu sempit. Dalam hal mengeluarkan uang, Anda pasti harus berhati-hati, karena ini akan membawa hasil yang terlalu lambat. Jika Su Sueling dibawa masuk, ini mungkin berbeda. Sebagai wanita ketiga dari perusahaan perdagangan kornukopia, dia tidak memiliki konsep uang sama sekali, jadi dia pasti tidak akan toleran dalam membelanjakannya. Satu-satunya hal yang perlu diperhatikan adalah, saya belum banyak berhubungan dengan Su Sueling, seorang wanita, dan saya belum terlalu mengenalnya. Perlu menindaklanjuti dan mengamati secara perlahan.
Apa yang bisa kamu lakukan jika kamu tidak mau menyerah? Sebagai wanita dari keluarga Su, kamu hanya bisa diam-diam menerima nasibmu. Su Sueling menjawab dengan suara rendah. Wajahnya tenang dan tidak ada perubahan yang terlihat. Namun saat ini, jantung Su Sueling berdebar kencang dan gugup. Pernapasan juga mulai menjadi sedikit lebih cepat. Su Sueling tahu bahwa titik baliknya mungkin akan tiba. Lindong menanyakan pertanyaan seperti itu padanya. Apakah ini untuk membuktikan bahwa dia memiliki harapan untuk menjadi murid Raja Suci yang perkasa ini? Begitu Anda sampai pada garis ini, adakah harapan bagi Anda untuk keluar dari pengaturan keluarga? Tidak perlu menikah dengan pria itu, suara berat Su Sueling membuat mata Lindong berbinar. Ada drama, selama Su Sueling tidak puas dengan status quo dan ada kesenjangan dalam hubungannya dengan keluarga Su, ada kemungkinan besar dia akan menariknya untuk mendorong karirnya yang menghabiskan banyak uang. Lindong yakin Su Sueling mendapat bantuan, mendirikan bisnis pasti akan jauh lebih lancar. Dan dengan mendorongnya keluar, dia bisa menyembunyikan identitasnya dengan sempurna. Tapi Su Sueling adalah wanita ketiga dari perusahaan perdagangan kornukopia. Uang yang harus dia keluarkan bukan hanya sedikit, tapi puluhan juta miliar koin Star Yuan. Bahkan jika dia adalah wanita ketiga dari perusahaan perdagangan kornukopia dan tidak tahu tentang uang, dia tetap akan terkejut. Jika tiba waktunya untuk melapor ke keluarga Su, akan ada masalah. Bagaimana dia bisa membiarkan wanita berkerudung di depannya mengikutinya dengan sepenuh hati? Lindong masih perlu memikirkan masalah ini dengan hati-hati. Ia tidak menyangka pesonanya bisa membuat Su Sueling yang baru ia temui jatuh cinta. Ini adalah wanita yang telah melihat dunia dan memiliki idenya sendiri. Karena Nona Su sangat tidak mau, bukankah dia sudah memikirkan pilihan lain? Bagaimanapun, pernikahan adalah masalah seumur hidup. Sekali kamu membuat pilihan yang salah, tidak ada cara untuk kembali. Lindong terus bertanya-tanya. Lindong, kamu telah tinggal bersama tuanmu. Kamu tidak dapat memahami ketidakberdayaan keluarga seperti kami. Kelihatannya indah, tapi itu tidak mudah. Izinkan saya mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Tolong beritahu saya, jika tuanmu menjodohkanmu, bisakah kamu menolaknya? Tentu saja, jawab Lindong tanpa ragu-ragu. Dia bahkan tidak punya master. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Dia mendekat dan menambahkan, lagi pula, tuanku tidak akan memaksaku melakukan sesuatu yang tidak aku sukai. Sepertinya kamu memiliki hubungan yang sangat baik dengan tuanmu. Izinkan aku menanyakan pertanyaan lain. Jika kamu Tuan Zun terluka, pernikahanmu bisa membantunya. Apakah kamu masih menolak? Ini, Lindong tidak mudah menjawab untuk sementara waktu. Katakan tidak. Tampaknya terlalu impersonal dan egois. Tuanmu terluka, tapi kamu tidak mau berkorban sama sekali. Jangan menolak, bukankah itu berarti Su Sueling menerima perjanjian pernikahan di rumah? Tanpa bantuannya, rencana pengeluarannya untuk sementara akan ditangguhkan. Lindong berpikir sejenak lalu berkata, kalau begitu, mungkin aku akan menggunakan caraku sendiri dulu untuk melihat apakah aku bisa membantunya. Pada akhirnya, jika tidak berhasil, aku hanya bisa menerimanya. Nona Su juga bisa menggunakan metode ini. Bagaimanapun, keluarga Su tidak berada dalam situasi putus asa sekarang. Kamu masih memiliki kesempatan untuk melompat keluar dan mencobanya. Lindong, idemu terlalu sederhana, menurutmu? Saya tidak mau. Tapi situasi yang dihadapi keluarga Su sekarang bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Bahkan jika saya mencoba yang terbaik, saya masih tidak bisa melihat sedikit pun harapan untuk mengeluarkan keluarga Su situasi saat ini kecuali. Kecuali apa? Lindong berseru. Namun setelah bertanya, dia langsung menyesalinya. Apa hubungan kesulitan yang dihadapi keluarga Su dengan dia?
Lindong hanya ingin Su Sueling membantunya membuat bank bisnis lebih besar dan kuat serta membelanjakan lebih banyak uang. Selama uangnya dibelanjakan, kekuatannya akan meningkat. Tidak masalah jika Kadin dianeksasi di masa depan. Yang dia inginkan hanyalah bangga. Saya tidak ingin terlibat dalam pertikaian antar keluarga besar seperti ini. Lindong baru saja selesai bertanya. Su Sueling tidak sabar untuk menjawab, kecuali ada pembangkit tenaga listrik tingkat Seien King berdiri di belakang keluarga Su. Kesulitan keluarga Su dapat dipecahkan. Bahkan jika saya keluar dari keluarga, di mana saya dapat menemukan pembangkit tenaga listrik tingkat Seien King, pada akhirnya, bukan. Kamu harus kembali ke keluarga Su dengan patuh dan menerima nasib keluarga. Setelah mengatakan ini, dia menatap Lindong dengan cermat. Saat ini, Lindong Sin tersenyum pahit. Su Sueling, gadis ini luar biasa. Dia dibawa olehnya tanpa menyadarinya. Sekarang, dia hanya bisa bertahan dan berkata, Nona Su, jika Anda dapat menggunakan koneksi dan pengetahuan Anda untuk membantu saya mengembangkan bisnis, saya dapat memecahkan kesulitan keluarga Su Anda dan menyelamatkan Anda. Apa pendapat Anda tentang kesepakatan ini? Bagaimana kesepakatannya? Level Raja Suci sangat kuat, dan dia berada di puncak piramida di dunia Starfall. Dia dihormati dan dipuja oleh banyak orang di dunia Singsu. Tapi Lindong tidak takut, karena dia punya sistem dan cepat atau lambat akan mencapai hari itu. Jika Su Sueling dapat membantunya mengembangkan bisnisnya, dia akan segera menghabiskan ratusan miliar koin bintang yuan. Setelah dia mendapatkan poin dewa yang cukup dan mencapai level Seien King, mungkin ada baiknya untuk membantu keluarga Su. Dia ingin menyelamatkan Sister Hong di tangan 4 tetua agung dari sekte kaca warna-warni. Dan pergi ke benua Simen untuk membalas dendam dari Simen Fugui. Hanya menjadi Seien King adalah pilihan teraman. Bahkan level suci sejati saja tidak cukup. Sejauh yang dia tahu, guru saudari Hong adalah pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati. Lindong ingin membuat perusahaan dagangnya lebih besar, jadi dia harus mengeluarkan uang untuk mendapatkan poin Senhao guna meningkatkan kekuatannya. Su Sueling, sebaliknya, ingin menghancurkan situasi keluarga Su dan mengubah nasibnya sendiri. Kebutuhan mereka tidak bertentangan, bahkan bisa menjadi pelengkap yang sempurna. Untuk mencapai tujuan mendapatkan apa yang dibutuhkan setiap orang. Su Sueling terus menatap Lindong. Dia ingin tahu apakah Master Lindong berada di level Holy King, jadi dia hanya bisa memastikannya dari samping. Jika Master Lindong bukan pembangkit tenaga listrik tingkat Seien King, ketika dia menyebutkan orang terkuat di alam berbintang seperti Seien King, ekspresi wajah dan matanya pasti akan menunjukkan beberapa perubahan halus. Mungkin rasa kagum, mungkin rasa takut, mungkin rasa takut. Lagi pula tidak mungkin untuk tetap acuh tak acuh. Jika Tuan Lindong adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Suci sejati. Bagi dia yang telah hidup dengan level Holy King, emosi seperti ketakutan, dan ketakutan tidak akan muncul sama sekali dalam dirinya. Hasil akhirnya membuat Su Sueling sangat bersemangat. Dari ekspresi dan mata Lindong, dia tidak melihat apapun selain ketidakpedulian. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa Guru Lindong benar-benar adalah Raja Suci yang kuat, yang konsisten dengan penampilannya saat ini. Dan apa yang dikatakan Lindong juga membenarkan hal ini. Saya membantunya membuat bisnisnya lebih besar, dan dia membantu keluarga Su memecahkan situasi tersebut. Penawaran yang bagus, ini kue di langit. Apakah Su Sueling punya alasan untuk tidak setuju? Tidak peduli berapa banyak kekayaan yang Anda miliki, jika Anda tidak memiliki kekuatan yang sesuai untuk melindunginya, di mata orang lain, apakah itu tetap hanya sepotong lemak harum? Sebagai nona muda ketiga dari keluarga Su,
Su Sueling mengetahui kebenaran ini dengan baik. Di mata orang yang belum memahami kebenaran, keluarga Su memang mulia. Kekayaan yang tak terhitung jumlahnya bergantung pada angin dan hujan. Namun, semua kekuatan besar di alam Singsu mengetahuinya. Keluarga Su bisa dikatakan berjalan di atas es tipis. Anda tidak hanya harus menghabiskan setengah dari pendapatan Anda untuk penelitian dan pengembangan setiap tahun. Wanita terbaik juga akan diutus untuk dinikahi dari waktu ke waktu. Ini untuk menjamin stabilitas keluarga Su. Wanita paling menonjol di keluarga Su generasi ini tidak diragukan lagi adalah Su Sueling. Dia sebenarnya sudah dipesan sekarang. Dia akan segera menikah dan menjalani kehidupan merawat suaminya dan membesarkan anak-anaknya. Meskipun pihak lain adalah generasi muda di alam Singsu dalam semua aspek, dia berada di puncak. Tapi Su Sueling tidak menyukai pengaturan ini. Dia punya idenya sendiri. Sekalipun kamu ingin menikah, kamu harus menikah dengan orang yang kamu sukai. Daripada dipaksa menikah seperti ini, Lindong, maksudmu dengan apa yang kamu katakan? Atau, bisakah kamu mewakili tuanmu? Su Sueling bertanya dengan serius. Tentu saja, aku satu-satunya muridnya. Apapun yang kulakukan, dia akan mendukungku tanpa syarat, jawab Lindong. Lalu apa yang baru saja Anda katakan itu benar? Saya akan membantu Anda menjadikan bisnis ini lebih besar. Dan Anda akan membantu keluarga Su saya memecahkan situasi ini. Biarkan keluarga Su saya keluar dari kesulitan saat ini. Jika apa yang baru saja Anda katakan, Nona Su, benar, pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Suci dapat menyelesaikan masalah keluarga Su Anda. Apa yang saya katakan itu benar. Bagaimanapun, hanya ada dua orang di garis keturunan saya. Saya dan tuan saya orang. Saya tidak punya paman. Anda dapat mengundang paman dan tuan. Tetapi saya hanya dapat mengundang tuan saya. Su Sueling terdiam. Apakah anak ini tidak menyadari kekuatan mengintimidasi dari Shen King? Berapa banyak ahli tingkat Shen King yang ada di seluruh alam Singsu? Bahkan jika Anda menghitung orang-orang seperti Master Lindong yang bersembunyi secara rahasia, jumlahnya pasti tidak banyak. Itu adalah kekuatan tempur terkuat di alam Singsu. Oke, kalau begitu mari kita buat kesepakatan. Tapi saya perlu tahu seberapa besar Anda ingin membuat perusahaan dagang Anda? Level dari 5 perusahaan dagang besar jelas tidak realistis. Saya tidak memiliki kemampuan. Bahkan jika saya punya, saya tidak punya cukup waktu. Saya tidak punya persyaratan apapun untuk ini. Lakukan saja yang terbaik, saya akan memberi Anda dana. Anda hanya perlu memanfaatkan koneksi Anda dan melakukan yang terbaik. Berapa banyak dana yang dapat Anda berikan? Berapa banyak yang Anda inginkan? Saya akan memberi Anda sebanyak yang Anda inginkan. Tapi saya hanya bisa menyembunyikan bisnis ini di permukaan. Anda dan Sister Lin yang bertanggung jawab. Tapi Lindong, apa kamu yakin bisa memberiku uang sebanyak yang aku mau? Tentu saja, sekteku punya sejarah panjang dan telah mengumpulkan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Selain pelatihan, membelanjakan uang juga sangat penting kali ini. Lindong berkata dengan serius. Menghabiskan uang memang menjadi hal terpentingnya saat ini. Segala sesuatu yang lain tidak penting dibandingkan dengan ini. Saya mengerti. Kapan kita mulai? Apakah Anda ingin berpartisipasi dalam pelelangan ini? Saya harus berpartisipasi dalam pelelangan. Jika Anda ingin mendirikan perusahaan dagang, lebih cepat lebih baik. Pendirian perusahaan dagang kepada orang lain, lakukan. Saya akan segera mulai ketika kita kembali dari pelelangan. Saya pasti akan memuaskan Anda dengan apa yang saya janjikan kepada Anda. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Ini adalah kesempatan terakhir saya. Su Sueling berkata dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, Nona Su, aku, Lindong, menepati janjiku dan tidak akan pernah mengingkari janjiku. Kuharap begitu. Mereka berdua mendiskusikan rencana selanjutnya.
Lin Dong pergi dengan puas. Su Sueling segera menyerahkan pendirian perusahaan dagang baru itu kepada Lin Liu Pei. Liu Pei Xin bingung mengapa wanita ketiga tiba-tiba ingin mendirikan perusahaan bisnis baru. Tapi dia tidak bertanya, lihat lebih banyak, lakukan lebih banyak, dan lebih sedikit bertanya. Ini adalah gaya Liu Pei dalam melakukan sesuatu. Setelah Lin Dong pergi, Su Sueling perlahan menjadi tenang. Faktanya, jika keluarga Su ingin menerobos kesulitan saat ini, cara terbaik adalah salah satu keluarga Su berdiri dan mencapai level Saint King. Ini adalah cara yang paling efektif dan efektif. Jika tidak, kemungkinan besar Anda baru saja melarikan diri dari sarang serigala dan memasuki sarang harimau lagi. Hanya saja ada 3 leluhur sejati setingkat orang suci dari keluarga Su. Namun tidak satu pun dari mereka yang bisa mencapai tingkat Raja Suci. Agar bisa mengendalikan takdirnya sendiri, Su Sueling. Sekarang aku hanya bisa bertaruh pada Lin Dong. Karena tidak banyak waktu tersisa untuknya. Begitu pria itu keluar dari pengasingan, saatnya menikahi Su Sueling. Dia harus bergegas. Kemunculan Lin Dong jelas merupakan sebuah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Jika Anda tidak memahaminya, bahkan Su Sueling sendiri tidak mau memaafkan dirinya sendiri. Meskipun saya baru saja bertemu Lin Dong, Su Sueling memiliki perasaan yang baik terhadapnya. Setidaknya hati tidak akan membencinya, dan dia juga mengatakan bahwa keluarga majikannya telah mengumpulkan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Su Sueling perlahan-lahan akan mengeksplorasi jumlah tertentu selanjutnya. Kalau memang banyak, mereka tidak boleh mengintip kekayaan keluarga Su. Terutama karena nafsu makan keluarga pria tersebut semakin meningkat selama bertahun-tahun. Jika keluarga Su tidak memikirkan hal lain, mungkin saja perusahaan dagang kornukopia pun tidak dapat diselamatkan. Inilah kesedihan sesungguhnya dari keluarga Su. Saya harap Lin Dong bisa menepati janjinya, bantu keluarga Su untuk sementara keluar dari kesulitan mereka saat ini. Bahkan jika Lin Dong dan tuannya berada di sarang harimau lain, tidak mungkin memukul keluarga Su sampai mati dengan tongkat, sehingga keluarga Su punya waktu untuk bereaksi. Yang paling ditakuti Su Sueling saat ini adalah dia akan menikah dengan pria itu. Perusahaan perdagangan kornukopia akhirnya jatuh ke tangannya. Akibatnya, keluarga Su menolak. Jadi siapa yang dia maksud, Su Sueling? Keluarga Su yang melahirkan dan membesarkannya tidak akan memperlakukannya dengan baik. Dia tidak mempunyai suara dalam keluarga suaminya. Saat itu, dia, Su Sueling, mungkin belum sebaik pelayan. Jadi dia harus menyelamatkan dirinya sendiri. Setelah Lin Dong meninggalkan Su Sueling dengan puas, dia mulai berkeliaran di jalan. Dia bisa dikatakan sedang dalam suasana hati yang nyaman sekarang. Pada lelang berikutnya, Lin Dong berencana menghabiskan triliunan koin Star Yuan dan puluhan ribu poin ketuhanan untuk terlebih dahulu meningkatkan kekuatan level dominator awalnya ke puncak level tertinggi atau setengah langkah ke level suci. Setelah kembali, Su Sueling menggunakan statusnya sebagai wanita ketiga dari perusahaan perdagangan kornukopia untuk segera mengembangkan perusahaan perdagangan yang baru didirikan. Setelah mencapai level tertentu, Anda kemudian dapat menembus level Saint dan mencapai level Pseudo Saint. Ini bukanlah akhir. Kekuatan level Pseudo Suci masih jauh dari cukup. Pada saat itu, Anda perlu mengumpulkan poin Senhao secara perlahan. Jika Anda ingin meningkatkan kekuatan Anda ke level Holy King, Lin Dong membuat perhitungan kasar. Hanya untuk naik dari level orang suci sejati ke level Raja Suci, masing-masing persyaratan fisik dan mental membutuhkan 10 juta poin dewa. Itu menambah hingga 20 juta poin Senhao, jika diubah menjadi koin pentakel. Biayanya 20 miliar koin Xing Yuan, ini belum termasuk bunga di depannya. Bagaimana cara menghabiskan begitu banyak uang?
Dia masih bingung sekarang, apa boleh buat? Waktu tidak menunggu siapapun, semakin lama Sister Hong tinggal di Gua Es, semakin besar pengaruhnya terhadap karakternya. Lindong tidak ingin menyelamatkan Sister Hong dan mengubahnya menjadi orang asing tanpa perasaan. Ini bukanlah hasil yang dia inginkan. Saat berjalan di jalan, Lindong menemukan ada banyak kebisingan di depannya, dan suara pertengkaran keluar dan masuk ke telinganya. Kamu boleh pergi. Tempat ini telah dibeli oleh pemilikku. Mulai sekarang, tempat ini menjadi milik pemilikku. Kamu tidak ada hubungannya lagi dengan tempat ini. Kamu berbicara omong kosong, keluarga Wang kami yang mengelola kedai ini selama ratusan tahun. Mengapa? Mungkin itu akan dijual kepada Anda. Saya berbicara omong kosong, lihat dengan jelas. Kertas ini dengan jelas mengatakan bahwa Wang Museng telah menjualnya kepada pemilik saya, dan di atasnya terdapat tanda tangan dan sidik jari Wang Museng. Di atasnya. Mustahil, sama sekali tidak mungkin, ayahku tidak akan menjual pub itu kepadamu. Lindong mendengarkan percakapan di antara keduanya. Tiba-tiba sebuah bola lampu melintas di benakku. Del, akuisisi. Dia punya rencana yang berani. Sebuah rencana yang memungkinkan dia menghabiskan ratusan miliar koin Star Yuan sekaligus. Setelah rencana ini berhasil, dia, Lindong, akan segera mencapai level Saint King. Menjadi salah satu kekuatan tempur terbaik di alam Xingsu. Argumen terdengar di jalan, ada dua kata, akuisisi dan hipotek. Lindong Xin tiba-tiba membuat rencana yang berani dan gila. Jika diakumulasikan langkah demi langkah, jika Anda ingin menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat Saint King, Anda memerlukan lebih dari puluhan juta poin ketuhanan. Belum tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, tapi begitu rencananya berhasil, maka bukan lagi suatu kemewahan baginya untuk menghabiskan puluhan miliar koin Star Yuan, memperoleh puluhan juta poin ketuhanan, dan mencapai level Saint King. Namun untuk saat ini masih terlalu dini. Su Sueling harus diizinkan untuk membuat bisnisnya lebih besar terlebih dahulu, dan hanya setelah bisnis tersebut memiliki sejumlah modal dan kekuatan tertentu. Dan itu juga membutuhkan kerjasama dari Su Sueling dan seluruh keluarga Su. Tidak sulit untuk mengetahuinya dari mulut Su Sueling. Situasi keluarga Su saat ini tidak terlalu baik. Dia memiliki 3 kekayaan teratas di seluruh alam Xingsu, tetapi hanya memiliki kekuatan sekitar 20 teratas. Memang ada ketidakseimbangan. Selain itu, Su Sueling sepenuhnya percaya bahwa ada master tingkat Raja Suci di belakang Lindong. Ini memberinya kemampuan manuver yang luar biasa dalam rencananya. Bukankah keluarga Su Anda ingin menerobos situasi saat ini dan keluar dari kesulitan saat ini? Bekerja samalah denganku, Lindong, untuk menyelesaikan rencana ini. Mulai sekarang, stabilitas keluarga Su akan dilindungi olehku, Lindong. Lindong adalah orang yang bersyukur. Jika keluarga Su benar-benar dapat membantunya menyelesaikan rencana itu, biarkan dia mencapai level Saint King. Bukan ide buruk untuk menjaga keluarga Su mulai sekarang. Keluarga Su tidak perlu mempertahankannya melalui pernikahan dengan hati-hati seperti sekarang. Dia adalah bantuan tanpa syarat. Lindong Xin diam-diam memikirkan kelayakan rencana ini. Fokusnya ada pada Su Sueling. Selama jangka waktu ini, Su Sueling harus yakin pada dirinya sendiri sebelum dia dapat kembali membujuk keluarga Su. Sistem memiliki peraturan dan setiap barang memiliki harga. Bagian premium tidak bisa dianggap sebagai kemewahan. Oleh karena itu, sangat sulit bagi Lindong untuk menghabiskan ratusan miliar, atau bahkan puluhan miliar koin Star Yuan untuk mendapatkan poin Sen Hao yang sesuai. Meskipun kekuatannya berangsur-angsur meningkat dan dia mencoba yang terbaik, masih akan sulit melakukannya dalam waktu singkat. Tidak apa-apa jika Bai Li Yanhong tidak memasuki Gua Es dan dihukum. Lindong bisa saja acuh tak acuh,
luangkan sedikit waktu lagi. Keamanan adalah yang paling penting, hanya saja situasi saat ini tidak memungkinkannya untuk menunda sama sekali. Bailey Yanhong harus diselamatkan secepatnya, jika tidak, akan terlambat ketika karakternya dipengaruhi oleh energi es dari gua es. Bahkan jika dia diselamatkan saat itu, dia tidak lagi menjadi Bailey Yanhong yang asli. Setidaknya, Lindong tidak akan terlalu lega jika sekte seperti sekte kaca warna-warni menempatkan Yun Si dan yang lainnya di sana. Pemimpin sekte Gongsun Zimeng cukup baik, namun, dia tidak memiliki keputusan akhir dalam sekte kaca berwarna. Para tetualah yang mempunyai keputusan akhir. Setelah Bailey Yanhong diselamatkan, Lindong berencana membawa mereka pergi dan berpindah tempat. Sekalipun kita menggunakan sumber daya yang tidak terbatas, kita tetap harus menumpuk semuanya ke alam abadi. Suara yang lebih keras membuat Lindong tersadar dari lamunannya. Dia berjalan melewati kerumunan dan melihat dua gelombang orang berdebat sengit. Di satu sisi, ada sekitar 10 orang yang datang untuk mengambil alih kedai tersebut dengan kontrak. Di satu sisi ada 3 anggota keluarga Wang, seorang wanita muda dan seorang saudara laki-laki dan perempuan yang ingin melindungi kedai mereka dengan segala cara. Seiring peristiwa yang terus berkembang, Lindong akhirnya memahami kebenaran umum dari masalah ini. Selusin orang yang datang untuk mengambil kedai tersebut berasal dari tempat hiburan terdekat bernama Blackwater Company. Ada cukup banyak kekuatan di sini. Mereka mungkin tidak tahu cara apa yang mereka gunakan untuk membuat Wang Museng, ayah dari saudara kandung dan suami dari wanita muda tersebut, untuk menggadaikan pub tersebut kepada mereka. Sekarang waktunya sudah habis dan uang belum tersedia. Datang saja dan kumpulkan kedainya. Lindong sudah melihat banyak jembatan seperti ini. Belum lagi di sini, hal itu sering terjadi bahkan di muka bumi. Adapun kebenarannya, apakah Wang Museng mengeluarkan uangnya, atau dia dijebak? Saya khawatir hanya kedua pihak yang tahu. Wang Museng sampai sekarang belum muncul. Diperkirakan dia juga tidak mau menghadapi keluarganya. Emosi kedua belah pihak meningkat. Pemuda itu berdiri di depan pintu kedai sambil memegang pisau panjang. Jika orang-orang ini berani masuk, dia akan bertarung dengan seluruh kekuatannya. Kakak perempuan dan ibunya berdiri di sampingnya. Kedai ini adalah kehidupan keluarga mereka. Siapapun yang berani mengambil kedai itu pasti menginginkan nyawanya. Nak, kontraknya tertulis hitam putih. Jika uangnya tidak dibayarkan, uang Stavern akan digunakan sebagai hipotek. Di sana juga ada tanda tangan dan cap tangan ayahmu Wang Museng. Sebaiknya kamu menyingkir dan jangan paksa kami menggunakan kekerasan. Pemimpin pria itu berkata dengan garang. Saya tidak percaya, kontrak ini pasti dibuat oleh Anda. Kedai keluarga Wang ini adalah hasil upaya beberapa generasi keluarga Wang kami. Tidak mungkin ayah saya menggadaikannya kepada Anda, kata pria itu dengan marah. Tidak percaya? Kalau begitu biarkan ayahmu Wang Museng keluar dan menghadapimu. Lihat, apakah tanda tangan dan sidik jarinya dibuat olehnya. Blackwater kami adalah perusahaan yang sah. Bajingan biasa, siapa di sini yang tidak tahu itu Blackwater? Anda penipu, orang mencari nafkah. Ayah saya pasti dijebak oleh Anda dan dipaksa untuk menandatangani. Dia menandatanganinya sendiri sebagai upaya terakhir. Minggir dan jangan tunda pekerjaan kita. Mau masuk, kecuali kamu melangkahi tubuhku. Ibu dan adik di sampingnya juga berkata di saat yang sama, masih ada kita. Saat pihak lain mencabut kontrak, keluarga beranggotakan 3 orang itu sebenarnya tahu itu benar. Jika itu salah, Blackwater tidak akan datang langsung ke pintu Anda. Karena hal tersebut melanggar peraturan perundang-undangan di benua Cina Tengah. Untuk dihukum berat. Selain itu, ayah kakak beradik tersebut akhir-akhir ini kecanduan judi. Tak hanya mencuri seluruh tabungan keluarga,
Konon ia juga banyak berhutang ke luar negeri. Perusahaan Blackwater ini harus menjadi krediturnya. Namun mereka tidak menyangka ayah mereka akan menggunakan kedai tersebut sebagai jaminan. Kedai ini adalah rumah mereka. Jika diambil oleh perusahaan Blackwater, tabungannya hilang, keluarga mereka yang terdiri dari 3 orang akan hidup di jalanan. Jadi mereka tidak boleh membiarkan para bajingan dari perusahaan Blackwater ini mengambil alih kedai itu. Haha, kamu ingin melakukan ini denganku? Jangan lihat apa yang dilakukan perusahaan Blackwater kita. Ayo, pisahkan mereka. Jika mereka berani melawan, mereka akan langsung dimutilasi, berkata dengan keras. Dia tidak punya kesabaran untuk membuang waktu di sini. Semakin banyak penonton di sekitar, reputasi Blackwater di sini tidak begitu baik sejak awal. Ditunjuk oleh orang-orang ini, dia juga merasa sedikit bingung di wajahnya. Beraninya kamu, jika ada yang berani masuk, aku akan memotongnya sampai mati, pemuda itu berteriak keras. Di saat yang sama, dia mengangkat tinggi pedang panjang di tangannya. Apa yang kami takutkan? Itu tertulis hitam putih dalam kontrak. Kami hanya menjaga hak dan kepentingan kami yang sah. Bahkan jika penegak hukum datang, kami di Blackwater tidak takut, siap mengambil tindakan kapan. Tiba-tiba seseorang dari kerumunan itu berteriak keras. Ini dia, penegak hukum ada di sini. Bersambung,